su. Lah telu ora enak sing penak su. Ya lah bocah-bocah SMA ini kene cawe dok kan utusan OSIS to kan? OSIS. Apa kepanjangannya OSIS? Oh cangkeme iki lho. Iki basa iki. Mosok aja singkol iki susu. Ora ning sekolah kok ngawur iki. Firasat Habib Lutfi ternyata benar. Saya kemudian menjadi juragan walaupun nggak besar. Persoalan pilpres juga sama. Jauh hari Habib Lutfi bilang sama saya, kemarin Mas Prabowo dari tempatmu. Oke Pak, kenapa? Halal bilal akbar di pondok saya. Dia di pondok tidak minta untuk didukung, hanya minta didoakan. Kemudian Habib Lutfi singkat cerita bilang begini, udah kamu menemani Mas Prabowo. Saya kalau diperintah guru Bu itu cuma dua, sami'na wa atokna. Saya mendengarkan, saya taat dengan perintahnya. Yang memerintahkan saya untuk mendukung Pak Prabowo adalah Habib Lutfi. Pak saya punya prinsip al ilmu bila saykhin fasayhu syaiton. Ilmu tanpa guru-gurunya setan. Makanya kita tuh nggak bisa berguru tanpa mohon maaf, mencari ilmu tanpa guru itu nggak bisa. Harus menggunakan petunjuk guru. Demikian juga persoalan pilpres. Maka waktu itu Habib Lutfi mengatakan, kowe ngewangi Mas Prabowo, sendika dawuh Pak. Kemudian guru kedua saya siapa? Bapaknya Gus Kausar Ploso. Namanya Kiai Nurul Huda Jazuli. Beliau mengatakan sama saya, Miftah, semua calon itu baik. Ya, saya dengan Mas Ganjar baik, dengan Mas Anies baik, dengan Mas Prabowo baik banget. Ya. Saya dengan Mas Ganjar kenal, dengan Mas Anies kenal, dengan Mas Prabowo kenal. Emang boleh? Beliau mengatakan sama saya begini, kamu saya wakafkan untuk membantu Mas Prabowo. Artinya apa? Dari dua orang ini saya tidak punya alasan untuk menolak, karena hidup saya bisa seperti hari ini itu karena petunjuk guru. Bagi saya manut guru ini enak. Persoalannya sekarang orang tua itu nggak percaya dengan guru. Contoh, anaknya yang sekolah dijiwit karo gurune, malah dilapor ke polisi. Kan bajingan. Ada nggak yang seperti itu? Kalau masa kecil saya dulu, saya dikeplak sama guru saya wadul sama bapak langsung gajul, wis nakal, dier. Ayo, saiki anaknya dikeplak, malah kadang-kadang dilapor ke polisi. Makanya kemarin ada persidangan di mana tuh di NTT, guru dilaporkan polisi, kemudian mau didenda 50 juta. Gara-gara gurunya nempeleng siswa didiknya gara-gara nggak mau sholat duhur berjamaah. Waktunya sholat malah main, dijiwit, nesu, dilapor ke polisi, diancam hukuman 50 juta rupiah. Saya bilang, kalau pengadilan memutuskan gurunya harus membayar 50 juta, yang bayar Gus Miftah. Demi menjaga martabat seorang guru. Guru kadang-kadang mesake. Omongannya guru-guru TPA, guru-guru diniyah tanpa gaji, mulang. Begitu tekunya ngajari kita ngaji, tapi kita nggak pernah menghargai. Maka sebagai penghargaan saya kepada guru saya manut dawe guru-guru saya. Salah satunya apa? Mengenai calon presiden, saya nderek dawanya Habib Lutfi, saya nderek dawanya Kiai Dah untuk membantu Mas Prabowo. Artinya begini, jangan sampai pilihan kita yang katakanlah ada yang berbeda merusak hubungan pengajian kita. Setuju? Seandainya toh kamu berbeda dengan saya soal pilihan presiden, saya milih Prabowo nomor 2, kamu milih nomor 10 umpamanya. Tidak ada. Orang-orang, ya mergo orang tak sebut goblok. Jangan sampai gara-gara saya sama sampean itu beda, kemudian menjadikan musuh. Maka saya bilang, hari ini tolong jadilah pendukung yang cerdas, jangan pendukung yang goblok. Siapa itu pendukung yang cerdas? Yang memuji calonnya, mengkampanyekan kebaikannya, mensosialisasikan program-programnya. Itu pendukung yang cerdas. Siapa pendukung yang goblok? Mendukung calon pilihannya dengan menjelek-jelekkan calon lainnya. Itu pendukung goblok. Maka saya bilang, pendukungnya Mas Prabowo tolong jangan menjelekkan siapapun.
Jangan menjelekkan Mas Ganjar, jangan menjelekkan Mas Anies. Semua yang maju itu calon-calon terbaik, betul? Pak Prabowo bilang sama saya, Gus, cukup saya yang dijelek-jelekkan gak apa-apa, gak usah menjelek-jelekkan yang lain. Kalau Pak Prabowo dijelek-jelekkan, cukup senyumin saja. Begitu dijelek-jelekkan dijawab, sorry ye. Paling yang menjelek-jelekkan hanya suka omon-omon saja. Kita nggak usah ikut-ikutan menjelek-jelekkan. Hari ini mohon maaf, Pak Prabowo berbicara tentang masa depan Indonesia. Pak Prabowo berbicara tentang kemajuan Indonesia, tapi mereka sibuk menjelek-jelekkan Pak Prabowo. Mohon maaf, hari ini Pak Prabowo dihina, kakinya pincang. Orang lupa, Pak Prabowo kakinya pincang karena perang di Timur Timur, membela kedaulatan negara kesatuan Republik Indo. Kita yang menjelek-jelekkan pernah berbuat apa untuk Indonesia? Maka saya bilang sama Mas Prabowo, Mas Prabowo, kalau ada orang mencari-cari kesalahanmu, senyumin saja. Kenapa Gus? Kesalahanmu saja diperhatikan, apalagi kebaikanmu. Hari ini orang menjelek-jelekkan, mohon maaf, kita nggak boleh menjelekkan siapapun. Kita dihina nggak ada masalah. Kayak Gus Miftah dicari-cari kesalahannya. Gus Miftah money politik, bagi-bagi duit. Saya bilang, kalau Gus Miftah bagi-bagi duit itu sudah lumrah. Kalau bagi-bagi masalah itu suamimu. Opo-opo viral. Saya itu bagi duit pengajian dari 10 tahun yang lalu. Saya berbagi bukan karena saya kaya, tapi karena saya paham betapa susahnya orang menderita. Bagi saya kaya atau miskin bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa banyak yang kamu bagi. Mbaknya minta duit, sorry. Sama cewek saya nggak mau ngasih duit, maunya ngasih mahar. Iya. Oke gas, saya mangkat. Kowe ngono, lah seneng karo cewek, pilihnya satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Wow, sing wedok ya ngono. Apa-apa dikeke wong lanang nyah. Ngakune muslimah, senengane mlumah karo ah. Tahu bulat digoreng dadakan cung kuwi regane 500-an. Mosok nakmu gede rasane nak modal gratisan ya. Neng sarkem membayar kok. Mosok kowe gerak bakul es. Kowe apa meneh? Oh, bakul dulu. Oh, tak cilik. Aku dadi kowe pura-pura nangis main dituku. Nangis yuk. Nangis repot. Ini loh, caci cilik kerja nih jam segini. Ini. Borong Gus. Khusus caci cilik kita tuku dhisik dhewe. Sing liya rasa melu-melu caci. Didom le. Mas belum. Iki tolong di anak kecil ini dibeli. Didom. Khusus anak kecil itu. Long, itu tuh ini guys. Kasih aja. Anak. Nah, dibeli kamu langsung pulang ya anak kecil sampai malam. Udah dibayar. Cilik belum sakit. Rasa dihitung atau dibayar. 500. Wes dia rasa hitung le. Tambahin. Wes dibagi. Le kamu pulang le. Ayo wadai bawanan. Mau tinggal minggat. Nah, ini sisa sausnya kena cangkemnya masih. Boleh nggak boleh bagi-bagi duit, nggak boleh. Undang-undang pemilu nggak boleh. Ini kan anak kecil langsung pulang sayang, nggak usah bermalam di sini. Anak ngaji. Jiko meneh tak ajar. Kali ini langsung tak mulai malah jiko meneh. Kurang ajar bapak gawe yo meneh le. Bakule bapaknya memanfaatkan anaknya. Eksploitasi orang tua ya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Saya minta betul ya warga Wonogiri, ayo jaga ketertiban. Dukung
calonmu sebaik mungkin. Kayak saya mendukung Mas Prabowo sebaik mungkin. Kampanyekan dengan cara yang happy. Contoh Gus Miftah gawe siir, kamu senggai sing kepenak. Bertemu lawak. Kowe yo nganu malu buat temu lawak ngono lho.